Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatallah. Hari ini kita bertemu lagi dalam majelis ilmu di hari Rabu malam ini ya, agak dingin. Jadi sudah hujan. Alhamdulillah kita dimudahkan dalam menghadiri pelajaran ini yang insyaallah sedikit saja ya, yang ingin kita kaji aja itu ya, di bagaimana bahaya ketika menuntut ilmu tapi dari awalnya itu salah niat gitu ya. Tentunya menuntut ilmu itu ya ibadah yang sangat mulia, kemuliaan yang luar biasa menuntut ilmu ya, kebaikan-kebaikan, kemanfaatan ya. Dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu gitu ya, itu luar biasa gitu ya pahalanya. Akan tetapi kemuliaan ilmu janganlah jadi ternodai kotor ya dengan niat yang salah. Apa itu salah niatnya? Yaitu menuntut ilmu ya karena selain Allah ya. Salah niat belajar menyebabkan terhalang dari mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan hikmah. Itu akan jadi dosa ya, dan kerugian ya dunia akhirat ya. Karena itulah Rasulullah mewanti-wanti supaya kita punya niat yang ikhlas ya. Dalam sebuah hadis yang sudah masyhur ya, tentang niat yang dimana Rasulullah sabda, innamal a'malu binniyat innama kulli imri'in ma nawa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih hijratuhu ila Allahi wa rasulih man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya ya, mendapatkan ganjarannya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka itu ya kembali pada hijrahnya apa yang dia tuju ya. Nah, kembali itu niat yang ikhlas ya, riwayat Bukhari Muslim ya, saya dicatat ya. Ini hadisnya. Terus ada quotes yang bagus dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seandainya para ahli ilmu menjaga ilmu dan memberikannya kepada yang berhak, maka niscaya mereka akan berpuasa pada waktu tersebut dengan ilmu mereka itu. Akan tetapi mereka telah memberikannya kepada pecinta dunia untuk mendapatkan dunia mereka, maka mereka menjadi hina di hadapan para pecinta dunia itu. Aku telah mendengar Nabi kalian sabda tentang hadisnya ya.
Karena siapa yang menjadikan cita-citanya untuk menggapai akhirat, maka Allah mencukupkan baginya dunianya ya. Karena siapa yang cita-citanya hanya untuk mencari dunia, maka Allah tidak peduli di lembah mana dia akan binasa. Berarti ini hadis yang menjelaskan kalau kita cari untuk bagian akhirat kita, berarti nanti kita akan dicukupi ya di dunia kita, di bumi ini kita hidup ya, walaupun kadang berat, kadang sulit, kadang bingung, kadang error ya, tapi Allah akan mencukupinya gitu ya. Jadi kalau kita mencari dunia, lama-lama kan akan binasa. Coba kita lihat bagaimana para artis, para pecinta dunia ya, tujuannya untuk dunia, lama-lama kan tenggelam namanya, nggak tahu kemana gitu ya, nggak tahu di mana gitu lah gitu ya, gitu. Terus lama-lama ya binasa ya, ketika ya tenggelam dalam keduniaan itu ya. Berbeda ketika kita belajar ya, insya Allah gitu ya, berada dalam pembelajaran untuk ilmu ya, dan beribadah, amal soleh, ada saja gitu ya jalannya gitu ya, ada saja jalan gitu ya, dalam posisi yang sulit ya, untuk membayar ini membayar itu ya, di keluarga misalnya, ada saja jalannya gitu ya, ada jalan yang tidak diduga, tiba-tiba nge-WA gitu ya, dan terus silaturahmi ya, akhirnya dapat ya itu, insya Allah gitu, kan ada saja jalannya itu ya gitu ya. Atau tiba-tiba kita nolong orang, akhirnya dikasih gitu ya, kan ada saja jalan gitu ya. Insya Allah ya. Nah itu paling untuk hadisnya bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mungkin singkat aja dulu ya, nanti kita akan mengkaji lebih dalam lagi ya di hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lakum lihadza wa astagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.